Baik, selamat datang di Sistem Informasi Manajemen ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan e-bisnis. Tentunya sebelum kita membahas perkembangannya, kita harus mengetahui dulu definisinya dan juga bagaimana suatu e-bisnis itu kalau kita bandingkan dengan bisnis pada umumnya ya. Dan nanti apa saja jenis-jenis dari e-bisnis, ini teman-teman mungkin akan mengetahuinya pada slide hari ini. Ya. Jadi kalau kita melihat perkembangan bisnis ya, sebetulnya dalam bisnis itu ada beberapa kegiatan-kegiatan ya, contohnya komersil. Komersil itu adalah kegiatan jual dan beli ya. Lalu juga ada transaksi-transaksi yang terjadi. Itu kan adalah suatu hal yang namanya commerce ya, atau perdagangan atau trading ya. Lalu ada juga ketika kita mau melihat bisnis, ya, adanya operation atau operasi bisnis. Operation itu sering dikaitkan dengan produksi barang dan jasa dari suatu bisnis. Ya, jadi ini adalah suatu kegiatan internal dari perusahaan tersebut ya untuk operation. Lalu yang selanjutnya adalah yaitu marketing atau pemasaran. Pemasaran di sini merupakan kegiatan dalam bisnis ya, di mana tujuannya adalah untuk mencarikan pasar bagi produk yang sudah kita produksi ya. Sehingga di dalam bisnis ketiga hal ini merupakan komponen yang penting ya. Kemudian apa sih bedanya dengan e-bisnis, teman-teman? Kalau saya perlihatkan di sini ya diagramnya, hanya ada tambahan E begitu di depannya, kemudian jadi berubah gitu ya. Apa sih perubahannya sebetulnya? Perlu kita ketahui dulu ya, bahwa internet itu mengubah cara kita berinteraksi, mengubah cara kita berkomunikasi, dan tentunya juga mengubah cara kita berbisnis. Kalau dulu kita tidak ada, mungkin tidak ada kepikiran sampai memasarkan produk itu ke luar negeri atau keluar area geografis. Misalkan keluar kota begitu saja ya, mungkin kadang-kadang tidak terpikirkan. Tapi dengan adanya integrasi jaringan atau internet yang tadi ya mengubah cara kita berkomunikasi, mengubah cara kita berinteraksi, itu akhirnya bisnis pun juga ikut berubah. Ya, jadi landscape atau uh, ya landscape bisnis ya, atau arah bisnis itu menjadi berubah, yaitu ke arah yang terdigitalisasi ya. Jadi maka kalau kita tambahkan E begitu ya, atau elektronik biasanya itu adalah maksudnya bagaimana sesuatu hal yang tadinya itu dikerjakan secara tradisional tanpa adanya eh, campur tangan jaringan ya, sekarang itu dikerjakan dengan adanya jaringan. Misalkan ya jual beli melalui suatu jaringan, kemudian juga beroperasi menggunakan jaringan ya, mengambil keputusan menggunakan jaringan, memasarkan menggunakan jaringan juga. Jadi ini perbedaan yang sangat ketara kalau kita membahas e-bisnis dengan bisnis pada umumnya, yaitu integrasi jaringan. Integrasi jaringan itu adanya di revolusi industri 4.0, teman-teman. Ya, jadi silahkan nanti kalau mau mencari lebih lanjut apa itu industri 4.0, boleh menggunakan referensi-referensi yang ada. Silahkan. Kemudian saya mau bicara mengenai proses-proses bisnis. Yang tadi sudah disebutkan, ada komersil, kemudian ada operation, dan juga ada marketing. Ya, di mana bisnis proses ini kemudian diterjemahkan ke dalam tiga hal utama yang di dalam e-bisnis itu dilaksanakan. Ya, sehingga pertama itu ada namanya customer relation atau hubungan dengan konsumen. Ini tentunya terkait sekali ya dengan apa yang dimaksud marketing atau pemasaran tadi. Lalu production. Production itu adalah kaitannya dengan operation ya, tadi operation.
Dan juga yang terakhir ini ada internal management. Internal management itu juga masuk ke dalam ranah operation juga ya. Nah, apa yang bisnis lakukan eh, yaitu merubah ketika berubah menjadi e-bisnis atau suatu usaha baru yang kemudian dia betul-betul langsung menjadi e-bisnis. Ya, jadi ada dua jenis perusahaan, teman-teman. Yang pertama dia itu tadinya perusahaan tradisional yang beralih ke menjadi e-bisnis. Tapi yang kedua ada juga ya, perusahaan yang betul-betul dari awal dia sudah e-bisnis. Dan ini adalah aktivitas-aktivitas yang bisa dibuatkan menjadi digital, ya, terdigitalisasi. Yang pertama tadi ya, hubungan dengan pelanggan. Jadi marketing atau pemasaran promosi, ya, penjualan produk secara online, proses apa namanya, proses pemesanan pelanggan secara online dan pembayaran sampai dengan pelayanan setelah pembelian, ya, ini kan masuk ke dalam ranah hubungan dengan pelanggan. Ya, itu bisa dilakukan secara online, secara digital, secara lewat jaringan. Ya, sehingga tidak peduli konsumen kita ada di mana, kita masih bisa melayani dengan hal-hal tersebut ya, atau dengan kegiatan-kegiatan yang tadi di bawahnya customer relation. Yang kedua ada namanya produksi. Ketika kita membahas mengenai produksi, maka di dalamnya itu ada namanya pengadaan, lalu ada pemesanan dan penggantian stok dari supplier. Sehingga kalau kita merupakan perusahaan yang memiliki produk, maka kita berhubungan dengan suppliernya itu melalui suatu sistem yang saya sudah sebutkan, yang saya sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa jaringan itu mengubah cara kita berinteraksi. Lalu ada juga proses pembayaran kepada vendor tentunya ya, supplier, untuk kita melakukan produksi. Lalu ada juga proses yang terkait dengan pengendalian produksi. Ya. Jadi kalau teman-teman sekarang itu sudah mungkin mengetahui ya bahwa kita bisa memantau suatu hal dari jauh, ya, termasuk produksi seperti ini ya. Kalau kita punya eh, pabrik begitu, kita tidak harus memantau 24 jam di dalam pabrik tersebut, ya kita bisa tinggal kemana-mana dan kita bisa pantau. Itu adalah kehebatan jaringan. Lalu yang ketiga, ada yang namanya internal management atau manajemen internal, di mana perusahaan itu melaksanakan proses-proses terkait dengan pengelolaan di dalam organisasinya. Contohnya ya seperti pengelolaan karyawan, rekrutmen, pelatihan, ya, kemudian memberikan informasi kepada karyawannya itu tidak lagi dilaksanakan secara tradisional, ya. Jadi eh, apa namanya, kita itu dengan mudah bisa meraih ya, menjangkau semua divisi, semua lini di dalam bisnis kita ya. Kalau kita punya grupnya misalkan seperti itu, nah ini adalah hal yang dilakukan di internal manajemen dalam e-bisnis proses. Jadi e-bisnis kalau di sini teman-teman bisa lihat ada 7 keuntungan atau keunggulan dari e-bisnis ini yang bisa dibaca satu persatu. Tapi intinya adalah dengan kita bertransformasi menjadi bisnis ya. Kalau tadi perusahaan tradisional kan transformasi ya. Nah, um, suatu bisnis itu akan bisa hadir di mana saja, kapan saja, tanpa peduli uh, lokasi geografis, tidak terikat. Kemudian juga bisa menggunakan berbagai platform bisa menggunakan berbagai platform yang tentunya akan menjadi interaksi kita dengan pelanggan. Ya.
Jadi misalkan ada membuat video, kita membuat foto ya, konten, kemudian atau mungkin podcast ya, itu adalah cara-cara yang dilakukan bisnis untuk meraih konsumennya. Sampai dengan review ya, sekarang itu kan banyak review-review ya, produk itu di-review sehingga kemudian konsumen itu jadi mau membeli. Dan bahkan ada beberapa review, pertimbangan oleh konsumen ya, yang harus melihat review dulu gitu untuk produk-produk tertentu. Ya. Artinya di sini keuntungan e-bisnis itu sangat banyak. Misalkan selain tadi ya hadir di mana-mana, kita juga menstandarisasi produk. Jadi produk itu menjadi memiliki standar yang nantinya akan sama dimanapun. Sehingga kalau kita pergi ya jauh dari tempat asal kita ya, maka waktu kita ke tempat lain begitu, kita akan mungkin melihat produk, ya, lalu produknya sama ya seperti di negara saya begitu. Ya, artinya ini akan mengurangi biaya produksi teman-teman. Ya, mengurangi biaya produksi dari perusahaan karena standar yang dipakai di seluruh dunia itu sama misalkan. Ya, artinya semakin ya tadi skala ekonomi ya, maka semakin banyak produknya, semakin terstandarisasi kan makin banyak yang pakai, maka akan makin murah kan begitu. Jadi untuk jenis-jenis e-bisnis itu ada beberapa jenis ya yang bisa kita lihat di sini adalah siapa pelanggannya ya. Pelanggannya itu apakah dia konsumen langsung, pelanggan langsung, atau konsumennya itu bisnis. Ya. Jadi perlu dibedakan seperti itu ya. Ketika kita melihat bagaimana konsumen itu dibedakan menjadi konsumen individual dan konsumen organisasi. Lalu juga dibedakan lagi berdasarkan siapa yang dilayani. Apakah yang dilayani pelanggan atau yang dilayani bisnis lainnya. Ya. Ini menjadikan kita punya empat, minimal empat ya, basis dari usaha berbasis e-bisnis. Ya, jadi kita punya empat. Yang pertama seperti yang kita lihat di situ ada panah ya, C2C, C2C, gitu kan? Jadi itu maksudnya adalah konsumen to consumer, ya. Jadi consumer to customer. Ya. Jadi pelanggan ke pelanggan. Pelanggan ke pelanggan itu bagaimana? Ya contohnya OLX misalnya. Ya, teman-teman punya barang, lalu apa namanya diiklankan, lalu ada nanti konsumen lain di dalam jaringan tersebut masuk, ya, kemudian juga membeli langsung dari pelanggan. Ya, maka jaringannya ya OLX-nya itu hanya sebagai perantara. Lalu kita punya yang namanya consumer to business. Nah, jadi consumer to business. Bagaimana kalau consumer to business berarti pelanggan itu eh, menawarkan sesuatu kepada bisnis. Ya, misalkan ada jasa yang pelanggan itu punya keahlian, maka dia tawarkan kepada bisnis lain. Ya, contohnya di sini adalah Amazon yang melakukan itu, dan juga kalau kita lanjutkan maka kita punya namanya business to business. Jadi bisnis itu adalah menjual produk atau jasa lalu ditangkap oleh peluang dari bisnis lainnya ya. Untuk biasanya untuk memudahkan ya, untuk apa namanya membantu pekerjaan, maka perusahaan itu kan butuh pengadaan. Contohnya di sini adalah Adobe ya. Adobe itu kalau untuk kita mungkin ya kita hanya sekedar edit-edit foto begitu ya. Tapi bayangkan kepentingan Adobe ketika digunakan oleh misalkan fotografer untuk mengedit
apa namanya, foto klien misalkan, ya, itu artinya kan bisnis to bisnis. Lalu ada yang namanya bisnis to consumer. Jadi sebuah usaha itu melakukan usaha upaya-upaya penjualan kepada konsumen. Contohnya Netflix ya. Jadi tidak ada perantara eh, antar konsumen ya, tapi langsung memberikan produk itu ya atau jasa itu kepada konsumennya. Tentu kalau kita mau lihat model dengan tambahan untuk pemerintah ya, jadi kadang-kadang pemerintah itu juga eh, masuk ke dalam bisnis ya. Jadi ada yang namanya B2B, B2C, dan B2G misalkan. Bisnis ke bisnis ke konsumen, dan juga bisnis ke eh, pemerintah. Ya. Jadi pemerintah itu sekarang dengan keunggulan teknologi-teknologi, ya tentunya ingin supaya up to date. Nah, maka pemerintah itu juga mencari potensi-potensi ya bisnis mana ini bisa untuk mengembangkan sistem di pemerintahan. Tentunya ini kan butuh bantuan dari bisnis. Terus juga ada consumer to business ya, consumer to consumer, ada juga consumer to government. Jadi konsumen itu menawarkan pelayanan kepada pemerintah. Atau juga ada government to business, ya, government to consumer, dan juga government to government. Jadi ini hanya tambahan sedikit mengenai bagaimana model dari bisnis elektronik itu dengan tambahan government ya atau pemerintah di situ. Jadi kalau untuk C2C seperti yang sudah saya jelaskan, itu konsumen nyambung ke konsumen lain melalui perantara. Ya, perantaranya bisa website atau aplikasi dan lain-lain, OLX dan Facebook Marketplace. Nah, ini untuk yang C2B ya, consumer to business. Jadi konsumen memiliki keahlian, keunggulan produk yang dilirik oleh bisnis sehingga menawarkan eh, konsumen menawarkan pelanggan tersebut untuk apa namanya membeli sesuatu ya dari pelanggan. Lalu ada yang namanya bisnis to business. Jadi model organisasi seperti ini ya akan menjual produk atau jasanya ke bisnis lain. Dan juga yang terakhir B2C, business to consumer. Jadi bisnis menjual produk dan jasa langsung kepada konsumennya. Ya, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Jadi intinya adalah teman-teman di sini paham dulu bahwa ada model-model bisnis yang baru dengan kehadiran integrasi jaringan ya. Sehingga integrasi jaringan itu sangat penting untuk membuat suatu model bisnis yang baru. Yang dulu bahkan tidak ada 20 tahun, 10 tahun yang lalu itu tidak ada, tapi sekarang menjadi ada. Ya. Contohnya ya macam-macam ya. Kalau kita lihat aplikasi-aplikasi, itu kita harus subscribe misalkan ya, kita harus berlangganan setiap bulan untuk menikmati layanannya seperti itu ya. Itu dulu tidak ada seperti itu. Kalau dulu modelnya kalau berlangganan itu ya datang kemudian sekarang ya, dan juga jenis-jenis bisnisnya itu juga sangat banyak sekarang. Itu intinya. Sehingga harapannya teman-teman bisa nanti ketika memilih satu perusahaan untuk tugasnya ya, ketika memilih perusahaan itu bisa diklasifikasi perusahaan yang saya pilih ini masuk ke dalam model yang mana. Ya, kira-kira seperti itu. Oke.
Mungkin itu dulu dari saya ya. Saya akhiri, terima kasih, selamat belajar ya, semangat, tetap semangat.